Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Halo Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya Citra Sintarani, CGP Angkatan 8 Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan demonstrasi kontekstual tentang menjalankan model manajemen perubahan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Mari kita simak bersama-sama. Bapak Ibu guru hebat, pernahkah Bapak Ibu melihat seorang pelari yang sedang bertanding? Seorang pelari pasti memiliki tujuan mencapai garis finish pada sebuah perlombaan. Nah, untuk mencapai garis finish sebagai pemenang, pelari pasti membutuhkan peralatan yang mendukung selama berlatih, seperti alat-alat olahraga. Dari ilustrasi ini, kita tahu bahwa pelari itu memiliki visi, yaitu mencapai garis finish untuk menang. Untuk mencapai visi tersebut, diperlukan berbagai dukungan, baik secara latihan, alat yang digunakan, orang yang melatih dan mensupport, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kita sebagai guru, harus memiliki visi yang jelas untuk mencapai tujuan pendidikan yang membahagiakan murid kita. Apalagi kita sebagai guru penggerak. Sekolah pun pasti juga memiliki visi untuk dicapai bersama, sehingga sekolah akan memiliki arah dan tujuan yang lebih jelas. Visi kita sebagai guru dan visi sekolah dapat diselaraskan untuk mencapai tujuan bersama dan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu model manajemen perubahan di lingkungan pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah bisa menggunakan inquiry apresiatif dengan pendekatan manajemen perubahan melalui tahapan Bagja. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik apa saja yang telah ada di sekolah. Mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan mewujudkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Nantinya kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan lagi. Proses inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja ini terdiri dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Bagja pun menuntun kita sebagai guru penggerak untuk beranjak dari cara berpikir defisit ke cara berpikir aset, menjadi tangguh, pantang menyerah, dan terus meningkatkan efikasi diri dalam memimpin dan mengelola perubahan. Visi saya adalah terwujudnya murid yang religius, berkarakter, inovatif, cinta lingkungan, dan unggul sesuai profil pelajar Pancasila. Dari visi tersebut saya membuat prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas. Saya menentukan prakarsa perubahan tersebut sesuai komponen visi inovatif, karena diharapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan inovasi murid sesuai dengan gaya belajar mereka. Setelah membuat prakarsa perubahan, saya membuat pertanyaan dan rencana tindakan sesuai dengan tahapan Bagja. Tahap pertama adalah buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan utama dalam prakarsa perubahan yang saya buat ada dua, yaitu 1. Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? 2. Bagaimana cara mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas?
Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan berdasarkan dua pertanyaan utama saya tadi adalah: 1. Mencari referensi untuk menyusun asesmen diagnostik awal tentang gaya belajar murid. 2. Melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar murid dengan mengisi kuesioner atau dengan wawancara langsung bersama murid. Yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, berdiskusi bersama dengan murid mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Tahap kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Nah, pertanyaan yang saya buat dalam tahapan ini adalah: 1. Siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? 2. Aktivitas apa saja yang menurut murid membuat pembelajaran itu sangat menyenangkan? 3. Situasi apa saja yang dapat saya lihat dalam pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bagi murid? Yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan dalam tahapan ambil pelajaran ini adalah: 1. Mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bisa diterapkan. Bisa melalui wawancara, studi literatur, mencari contoh praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi melalui aplikasi PMM atau melalui media sosial. 2. Melakukan wawancara atau survei pengalaman pendapat dari kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. Tahap ketiga adalah gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang saya buat dalam tahapan ini adalah: 1. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan dengan baik? Yang kedua, bagaimana perasaan saya dan murid jika bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? Yang ketiga, harapan apa yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan tersebut? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan dalam tahapan gali mimpi ini adalah: 1. Membuat deskripsi sikap saya dalam merespon pertanyaan murid melalui survei tentang mengapa cara belajar masing-masing kelompok murid berbeda. Yang kedua, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan murid melalui survei, misalnya dengan tidak menghakimi murid tersebut. Yang ketiga, membuat gambaran sikap dan respon murid atas kesalahan yang mereka buat saat pembelajaran berdiferensiasi melalui wawancara, sehingga murid tidak takut dalam mengambil keputusan saat pembelajaran dan berani memperbaikinya. Yang keempat, guru dan murid membuat harapan dan evaluasi mengenai proses pembelajaran berdiferensiasi. Tahapan bagja keempat adalah jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang saya buat dalam tahapan ini adalah: 1. Apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan pada murid di kelas? 2. Apa langkah terobosan yang dilakukan untuk menguatkan praktik pembelajaran berdiferensiasi di kelas? 3. Bagaimana cara mengukur kemajuan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang keempat, apa tindakan-tindakan yang mendukung proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Dan yang kelima adalah berapa lama waktu untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi?
Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan dalam tahapan jabarkan rencana ini adalah 1. Membuat daftar pertanyaan diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar murid. 2. Membuat daftar contoh-contoh praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, merancang tahapan proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan sesuai dengan gaya belajar murid. Di sini saya merancang modul ajar, media pembelajaran yang sesuai gaya belajar murid, lembar kerja peserta didik, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah membuat target pencapaian dari pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang kelima adalah mengkondisikan situasi belajar agar menyenangkan bagi murid. Tahap kelima adalah atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan yang saya buat dalam tahapan ini adalah 1. Siapa yang akan mengarahkan dan memantau proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Yang kedua adalah siapa saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut di kelas? 3. Kapan pembelajaran berdiferensiasi ini akan diterapkan? Lalu yang keempat, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah 1. Mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan observasi atau kolaborasi terhadap program yang akan saya terapkan ini. Yang kedua, membuat daftar siapa dan kapan saja rekan sejawat atau rekan guru, kepala sekolah untuk mengobservasi atau memantau kelas saya ketika mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang keempat adalah selalu melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil refleksi tersebut. Nah, demikian tadi prakarsa perubahan yang sudah saya buat sesuai dengan inquiry apresiatif. Nah, berdasarkan tahapan bagja yang sudah saya susun ini, semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu guru semuanya untuk melakukan perubahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.